Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akidah Nurkirina. Saya merupakan peserta Lasar CPNS tahun 2025 di Kementerian Agama. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil studi saya yang terkait implementasi manajemen, ASN, dan Smart ASN di lingkungan kerja Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, khususnya pada unit kerja kepegawaian. Dalam meningkatkan efektivitasan layanan pada kepegawaian, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai isu strategis yang menjadi hambatan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis situasi, saya mengidentifikasi ada 3 isu aktual yang berdampak pada efektivitas pelayanan di lingkungan kerja kepegawaian. Berikut ketiga isunya. Yang pertama itu ada minimnya pemahaman pegawai dalam manajemen penyimpanan data digital. Uraiannya seperti masih banyak pegawai termasuk yang berstatus ASN atau pejabat fungsional tertentu belum memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam menyimpan, mengelola, dan mengarsip file kerja di komputer secara sistematis dan aman. Hal ini berdampak pada lambatnya proses kerja, resiko kehilangan data penting, hingga rendahnya efisiensi pelayanan publik berbasis digital. Kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, yang pertama itu ketika pegawai tidak memahami cara menyimpan data secara benar, banyak waktu terbuang hanya untuk mencari file, menyusun ulang dokumen, atau bahkan membuat ulang file yang hilang. Yang kedua, kemampuan dalam mengelola data digital, menghambat kolaborasi dari manfaat teknologi cloud dan transformasi birokrasi menuju digitalisasi. Yang kedua, ketidaktepatan pemutakhiran data kepegawaian. Itu merupakan kondisi di mana data ASN seperti riwayat pangkat, jabatan, pendidikan, pelatihan, atau mutasi tidak diperbaharui secara berkala atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini berdampak pada keterlambatan proses administrasi pegawai, ketidaksesuaian data dalam sistem informasi ASN, dan pengambilan keputusan yang tidak akurat. Isu ini mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya validitas data, serta penguatan sistem manajemen ASN yang adaptif dan berbasis digital sesuai dengan Smart ASN. Kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN yaitu yang pertama, seperti kenaikan pangkat pegawai tertunda karena data dan pendidikannya belum diperbarui, dan ini menunjukkan pentingnya data yang akurat dalam mendukung sistem merit dalam manajemen ASN. Yang kedua, pegawai tidak dicatat mengikuti pelatihan karena tidak mengisi data di aplikasi, padahal Smart ASN dituntut proaktif dan akuntabel dalam mengelola datanya sendiri. Yang ketiga, rendahnya literasi digital terkait aplikasi kepegawaian. ASN lebih banyak yang belum mampu mengoperasikan aplikasi kepegawaian seperti e-kerja, Srikandi, dan Simpek secara mandiri. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan, kesalahan data, serta ketergantungan pada pegawai tertentu. Rendahnya literasi digital ini menghambat efisiensi kerja dan mengganggu tata kelola kepegawaian yang modern dan berbasis teknologi. Kaitan dengan manajemen ASN itu seperti yang pertama, literasi digital diperlukan untuk menjalankan sistem kepegawaian berbasis aplikasi seperti e-kinerja, Simpek, dan Srikandi agar pengelolaan ASN lebih efektif dan akuntabel. Yang kedua, melek teknologi adalah ciri utama Smart ASN. Tanpa literasi digital, ASN tidak siap menghadapi transformasi digital birokrasi. Selanjutnya kita masuk di deskripsi yang pertama, tentang kurangnya pemahaman pegawai dalam manajemen penyimpanan data digital. Sebagian ASN, khususnya di lingkungan instansi pemerintah, belum memiliki keterampilan dasar dalam menyimpan, mengelola, dan mengamankan file digital secara terstruktur. Hal ini mencakup kurangnya penggunaan sistem folder yang rapi, tidak memahami penyimpanan berbasis cloud, serta lalai dalam melakukan backup data. Akibatnya, banyak terjadi kehilangan data, duplikasi dokumen, keterlambatan dalam pelayanan, dan gangguan kerja antar unit. Isu ini menjadi tantangan besar dalam mendukung manajemen ASN modern dan transformasi menuju Smart ASN berbasis teknologi. Faktor pendukungnya itu yang pertama ada rendahnya kesadaran akan keamanan dan data resiko kehilangan informasi. Yang kedua, lemahnya koordinasi antar pegawai dalam penggunaan data bersama. Yang ketiga, kebiasaan menyimpan file di komputer lokal tanpa backup. Yang keempat, tidak adanya sistem pemantauan atau pengawasan terhadap tata kelola file.
Yang kedua, ketidaktepatan pemutakhiran data kepegawaian. Di isu ini, ketidaktepatan pemutakhiran data kepegawaian itu merujuk pada kondisi di mana data ASN seperti riwayat jabatan, pendidikan, atau pelatihan tidak diperbarui secara berkala. Hal ini berdampak pada keterbatasan proses administrasi serta pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada sistem. Dalam konteks manajemen ASN, data yang valid sangat penting untuk penerapan sistem merit. Sementara itu, dalam rangka Smart ASN, pemutakhiran data mencerminkan sifat unsuitable dan objektif ASN terhadap sistem digital kepegawaian. Faktor pendukungnya itu yang pertama, masih ditemukan data pegawai yang tidak sinkron antara si ASN dan dokumen fisik. Yang kedua, banyak ASN belum melakukan pemutakhiran mandiri melalui aplikasi si ASN. Yang ketiga, proses usulan kenaikan pangkat atau pensiun tertunda akibat data belum lengkap atau tidak sesuai. Yang keempat, evaluasi internal menunjukkan rendahnya kesadaran pegawai terhadap urgensi pembaruan SDM digital. Yang ketiga itu, rendahnya literasi digital terkait aplikasi kepegawaian. Banyak ASN yang belum menguasai penggunaan aplikasi kepegawaian karena kurangnya pelatihan dan pendampingan. Akibatnya, terjadi ketergantungan pada pegawai tertentu, terlambatan info data, serta lemahnya pengambilan keputusan berbasis sistem digital. Faktor pendukung itu yang pertama, ketergantungan pada pegawai tertentu. Yang kedua, masih banyak data yang tidak update di Simpek. Yang ketiga, tidak meratanya akses teknologi. Yang keempat, lambatnya adaptasi terhadap sistem baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak dan hak yang terdampak. Untuk isu yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai dalam manajemen penyimpanan data digital. Dampaknya itu seperti kehilangan atau rusaknya data penting, lalu duplikasi dokumen yang membingungkan, lalu ketergantungan pada satu pegawai yang memahami file tertentu, dan terakhir resiko kebocoran data karena penyimpanan sembarangan. Untuk pihak yang terdampak itu seperti pegawai dan perangkat komputer, lalu ada pegawai antar unit sedang, lalu ada tim kerja unit, yang terakhir ada instansi dan masyarakat. Untuk isu yang kedua yaitu ketidaktepatan pemutakhiran data kepegawaian. Dampaknya itu seperti keterlambatan proses administrasi kepegawaian, gangguan pada proses perencanaan SDM ASN. Lalu yang ketiga, terganggunya proses digitalisasi dan integrasi sistem. Yang keempat, tidak optimalnya pemanfaatan teknologi ASN. Untuk pihak yang terdampak itu seperti ASN yang bersangkutan, unit kepegawaian, atasan langsung, dan terakhir instansi secara menyeluruh. Untuk isu yang ketiga, rendahnya literasi digital terkait aplikasi kepegawaian. Itu dampaknya bisa berupa administrasi kepegawaian tidak efisien. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, ketergantungan tinggi antar pegawai. Yang keempat, tidak optimalnya pemanfaatan aplikasi pemerintah. Dan terakhir itu, menghambat reformasi birokrasi digital. Untuk pihak yang terdampak itu seperti ASN itu sendiri, staf kepegawaian, SDM, dan yang terakhir pimpinan instansi atau event. Selanjutnya dihubungkan isu dengan manajemen dan smart ASN. Dari ketiga isu yang terjadi di kantor Kementerian Agama Labuhan Batu, yaitu kurangnya pemahaman pegawai dalam manajemen penyimpanan data digital, lalu ketidaktepatan pemutakhiran data kepegawaian, dan terakhir itu rendahnya literasi digital terkait aplikasi kepegawaian, menunjukkan bahwa saling berkaitan dan menjadi penghambat dalam penerapan manajemen ASN dan pencapaian smart ASN. Tanpa literasi digital, pemahaman sistem, dan akurasi data yang baik, manajemen kepegawaian akan berjalan tidak efektif dan birokrasi digital sulit terwujud. ASN perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu belajar mandiri, adaptif, dan selanjutnya kita masuk ke bagian teknik isu. Di sini saya menggunakan analisis SWOT tentang minimnya pemahaman pegawai dalam manajemen penyimpanan data digital. Untuk di aspek strength atau kekuatan, yaitu seperti adanya tenaga penata komputer yang memiliki kompetensi teknis untuk membimbing. Lalu yang kedua, adanya sistem aplikasi internal berbasis digital seperti Simpek. Lalu yang ketiga, dukungan kebijakan dari pemerintah dalam percepatan transformasi digital ASN. Lalu untuk aspek weakness atau kelemahan, yaitu ada sebagian ASN belum paham manajemen file digital secara sistematis. Yang kedua, budaya kerja masih mengandalkan arsip manual atau file tidak merata. Yang ketiga, sebagian ASN masih terbiasa menggunakan perangkat pribadi untuk penyimpanan data kedinasan. Untuk aspek opportunities atau peluang, yang pertama itu ada tersedianya banyak platform gratis untuk pelatihan digital dasar,
Yang kedua, kemungkinan menyusun SOP sederhana tentang tata kelola file digital internal. Yang ketiga, potensi kolaborasi antar pegawai dengan pembimbing teknis dari peranata komputer. Yang keempat, dukungan anggaran digitalisasi dan reformasi birokrasi dari pusat. Untuk aspek risk atau ancaman, yang pertama itu ada serangan cyber yang makin kompleks, seperti phishing, malware, atau ransomware. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat tidak diimbangi dengan pelatihan TSN secara berkala. Yang ketiga, gagalnya target implementasi smart AI jika kompetensi dasar digital tidak dikuasai. Yang keempat, gangguan layanan publik karena data tidak ditemukan saat dibutuhkan. Selanjutnya kita akan masuk bagian akar penyebab. Selanjutnya di bagian akar penyebab, sini saya menggunakan analisis 5 why tentang minimnya pemahaman pegawai dalam manajemen penyimpanan data digital. Yang pertama itu ada mengapa banyak pegawai tidak paham cara penyimpanan data digital dengan baik, yaitu karena mereka tidak memiliki keterampilan dasar dalam menyimpan file digital. Yang kedua, mengapa mereka tidak memiliki keterampilan dasar dalam manajemen file digital, yaitu karena belum pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan data. Yang ketiga, mengapa belum pernah ada pelatihan atau bimbingan teknis tersebut, yaitu karena pelatihan literasi digital belum dianggap prioritas oleh pimpinan atau unit kepegawaian. Yang keempat, mengapa pelatihan itu belum dianggap prioritas, yaitu karena dampak dari lemahnya manajemen penyimpanan data belum terlihat secara langsung dan masih dianggap masalah teknis biasa. Yang kelima, mengapa dampaknya belum terlihat langsung atau dianggap teknis biasa, yaitu karena belum adanya sistem evaluasi atau indikator kinerja yang mengukur kualitas pengelolaan data digital pegawai. Untuk akar penyebab utamanya itu tidak adanya perhatian manajerial dan sistem evaluasi terhadap keterampilan literasi digital dasar, sehingga pelatihan pengelolaan data digital belum dianggap penting. Selanjutnya, untuk bagian gagasan kreatif penyelesaian, yang pertama itu kita bisa melakukan dengan belajar singkat lewat video atau gambar atau microlearning. Yang kedua, penerapan struktur belajar digital seragam. Yang ketiga, hari rutin, rapikan file AXN. Yang keempat, simulasi kehilangan data. Yang kelima, penggunaan reminder otomatis backup data. Baik, sekian isu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.